Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Jambi menggelar Coffee Morning dan Media Gathering bersama insan pers peliputan Kanwil Kemenkumham Jambi. Bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi pada Rabu 1 November 2023. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Jambi M. Adnan didampingi oleh para kadif serta Kepala UPT jajaran Kemenkumham Jambi serta diikuti oleh para awak media, baik media cetak, online, dan televisi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi bersama insan pers serta saling bertukar ilmu baru yang saling menunjang kinerja kedua belah pihak. Izinkan kami, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi, ingin perkenalkan dua pimpinan tinggi pertama yang baru bertugas di Provinsi Jambi. Yang pertama kepada Bapak Adnan Sahema untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kita. Dan yang kedua kepada Eli Sahema, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jambi. Coffee Morning merupakan kegiatan diskusi yang dilaksanakan pagi hari dalam suasana yang penuh keakraban dengan diawali minum kopi bersama-sama sambil menikmati hidangan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi M. Adnan yang baru menjabat sebagai Kakanwil turut memperkenalkan diri, yang mana dirinya baru 1 bulan menjabat. M. Adnan telah mengabdikan diri di Kemenkumham selama 37 tahun, yang mana sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara. Pemasyarakatan yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita, yang saya hormati dan yang saya banggakan para insan pers yang hadir pada Coffee Morning pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama dan utama tentu saya ingin mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada saya sendiri pribadi, untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada pagi hari ini pun kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dalam rangka Coffee Morning.
pada kesempatan Coffee Morning kali ini saya ingin memanfaatkan karena saya juga adalah pendatang baru atau pimpinan baru di sini, berikut juga Kadifpas. Saya ingin memperkenalkan diri sekaligus saya ingin mengenal lebih jauh insan-insan pers, mitra kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa saya lebih kurang sudah 1 bulan aktif di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi sebagai kepala kantor wilayah. Sebelum saya menjabat kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, saya juga menjabat sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, karir saya cukup panjang dan saya sudah mengabdikan diri di Kementerian Hukum dan HAM ini sudah lebih kurang 37 tahun. Sudah 37 tahun saya mengabdikan diri di Kementerian Hukum dan HAM, artinya dalam kurun 37 tahun itu saya juga sudah mengalami mutasi atau rotasi sebanyak 16 kali. Tapi alhamdulillahnya dari 16 kali rotasi itu saya 5 kali diantaranya adalah di wilayah Sumatera. Pertama, saya pernah bertugas juga di Pangkal Pinang, waktu itu masih bergabung dengan Palembang provinsi, tapi sekarang sudah provinsi sendiri menjadi Babel. Kemudian yang kedua, saya pernah bertugas juga di Medan, Sumatera juga, selama 3 tahun di sana. Kemudian saya pernah bertugas di Aceh, saya juga pernah bertugas di Bengkulu, dan alhamdulillah wilayah Sumatera yang kelima yang pimpinan tugaskan kepada saya adalah wilayah Jambi. Artinya bahwa Sumatera bukan sesuatu hal yang baru buat saya, sekalipun saya harus senantiasa sesegera mungkin untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi Jambi ini sendiri. Itu mungkin perkenalan diri dari saya. Nanti mungkin akan karena saya sama Ibu Kadifpas yang di samping kiri saya ini juga pendatang baru, juga sama-sama dari Maluku Utara. Jadi kami sama-sama di Maluku Utara, dan kemudian kayak satu paket kami di sini juga dipindahkan dua-duanya di sini. Jadi kalau ditanya siapa yang mendampingi antara dua ini, Pak Kadif atau Bu Kadif, tapi kalau saya selalu menyatakan Bu Kadif, karena Bu Kadif ini adalah asli Jambi. Bu Kadif ini, jadi Bu Kadif yang mengamar saya. Sementara saya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ya. Kawan-kawan, wabil khusus insan pers, pada kesempatan Coffee Morning ini saya ingin menyampaikan juga apresiasi dan dukungan atas kerjasama yang telah dibangun selama ini antara kantor wilayah dengan insan pers, sehingga saya memantau dari waktu ke waktu, alhamdulillah kerjasama atau mitra kerjasama insan pers dengan Kementerian Hukum dan HAM selama ini sudah sangat baik. Namun demikian, saya juga masih berharap bahwa kerjasama ini akan terus kita lanjutkan. Kemudian apa-apa yang barangkali dari hasil evaluasi kita kemudian ada kekurangan di satu sini, itu kita jadikan bagian dari evaluasi, kemudian kita tingkatkan
tugas insan pers dan kantor wilayah ini sendiri, sehingga sinergitas ini betul-betul kita bangun sehingga hal-hal yang memang harus disuarakan, yang perlu publik juga tahu, harus disuarakan lewat kawan-kawan insan pers. Karena sebaik apapun kami lakukan, kalau tanpa dipublikasikan oleh kawan-kawan insan pers, maka itu juga tidak akan punya makna yang tersendiri bagi saya. Oleh karenanya saya berharap betul-betul kawan-kawan insan pers mari dukung. Saya juga meminta dukungan dari kawan-kawan insan pers untuk mensuarakan apapun kinerja dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, baik di kantor wilayah sendiri maupun di UPT Pemasyarakatan maupun di UPT Imigrasi. Gitu. Yang saya pantau dan atau yang saya evaluasi dalam 1 bulan ini, pelaksanaan tugas baik di pemasyarakatan maupun di imigrasi itu sudah berjalan sesuai dengan apa ketentuan atau SOP yang sudah berlaku. Artinya sudah berjalan dengan baik. Tapi saya juga meminta kepada seluruh KUPT imigrasi dan pemasyarakatan, sekalipun sudah baik, supaya tidak cepat berpuas diri. Organisasi ini akan terus berproses. Kemudian sekali lagi saya meminta kepada seluruh kepala unit pelaksanaan teknis yang hadir pada hari ini untuk senantiasa memberikan kontribusi terbaik kepada organisasi ini. Jangan menjadi bagian dari organisasi bagian dari UPT pemasyarakatan atau imigrasi yang justru memberikan kontribusi negatif terhadap organisasi. Itu selalu saya tekankan. Ya, artinya saya menunggu kawan-kawan inovasi-inovasi bagaimana meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah suasana seperti ini. Artinya kalau di kawan-kawan di imigrasi, bagaimana kita berbicara pelayanan publik baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing, demikian juga untuk pengawasan warga negara asing itu sendiri. Kalau kawan-kawan di pemasyarakatan juga memberikan supaya juga memberikan pelayanan terbaik terhadap warga binaan maupun keluarga binaan, sehingga hak-hak warga binaan dan hak keluarga binaan berjalan dengan baik. Gitu. Artinya di sini saya tidak ingin sekalipun itu adalah warga binaan yang harus memang kita bina, tetapi tolong diperhatikan hak-hak warga binaan itu sendiri supaya betul-betul dipenuhi. Ya. Itu mungkin sebagai opening dari saya pada Coffee Morning pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan barangkali atau sebelum saya lanjutkan atau mungkin ada diskusi nanti di antara kita, baik di antara kami dan para KUPT maupun para insan pers, saya tidak elok kalau saya tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Kadif Pemasyarakatan juga yang baru, yang sama-sama dilantik dengan saya dan sama-sama pindah ke sini. Kalau yang Pak Tomang selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kemudian Ibu Kartini sebagai Kepala Divisi Administrasi, maupun Pak Amrijal sebagai Kepala Divisi Keimigrasian, ini adalah orang-orang lama. Jadi yang baru itu hanya saya dan Ibu Kadif dan beberapa KUPT. Kemarin ada 17 kepala unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan yang saya lantik.
Jadi di antara KUPT atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu di antaranya juga banyak yang baru yang mungkin nanti pada saatnya juga akan memperkenalkan diri atau setidak-tidaknya kawan-kawan insan pers bisa saling kenal di antara sesama kepala unit pelaksana teknis, sehingga segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Kadif Pemasyarakatan Jambi, Lili menjelaskan bahwa dirinya telah 26 tahun di Dirjen Pemasyarakatan, yang mana pada tahun 2018 dirinya juga menyebutkan pernah menjadi Kepala Lapas Perempuan di Bali. Selanjutnya tahun 2022 dilantik menjadi Kadif Pemasyarakatan Kemenkumham Maluku Utara selama 1,5 tahun dan saat ini di Jambi sebagai Kadif Pemasyarakatan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri kepada teman-teman jurnalis bahwa saya lahir di Jambi, saya sekolah SD, SMP, SMA di Jambi. Setelah SMA saya berangkat ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta, saya tes CPNS di Jakarta, saya menjadi pegawai negeri di Jakarta di Dirjen Pemasyarakatan. Selama 26 tahun saya di Dirjen Pemasyarakatan Jakarta. Dan dari tahun 92 sampai 2018 saya di Jakarta di Dirjen Pemasyarakatan. Dan di akhir tahun 2018 saya menjadi Kepala Lapas Perempuan Denpasar Kerobokan Bali. Jadi lebih kurang saya 4 tahun di Bali menjadi Kepala Lapas Perempuan Kerobokan di Bali. Tahun 2022 saya dilantik menjadi Kepala Divisi Pemasyarakatan Maluku Utara. Jadi 1,5 tahun saya di Maluku Utara pindah menjadi Kepala Divisi Pemasyarakatan Jambi, kampungnya Dewe, balik kampung. Jadi saya beserta Pak Kakanwil hadir di Jambi. Saya senang sekali balik kampung. Saya akan membesarkan kampung saya akan membesarkan Jambi dengan teman-teman KUPT saya yang hebat ini. Ini beliau kerja luar biasa, tepuk tangan dengan Pak Kalapas, Pak Kakaknya Imigrasi, karena mereka ngurusin orang yang bermasalah. Kita ngurusin orang baik aja belum tentu baik, sementara mereka ngurusin orang yang bermasalah. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan. Ini sudah kita udah terima kasih kepada kepala penjara-penjara kita yang depan saya ini. Bagaimana narapidana yang nakalnya, jahatnya seperti apa, masuk di dalam bisa berubah menjadi baik. Inilah tugas kami, tugas kepala penjara yang ada di depan saya ini. Sementara banyak narapidana yang di dalam itu yang tadinya tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, di dalam itu mereka dibina, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah. Ada mereka itu setiap hari Senin itu di lapas mana ya itu ya, mereka itu kultum. Ini kan
luar biasa, mereka yang ceramah. Jadi jangan dipikir lapas itu hanya negatif saja. Tapi ini kepala-kepala penjara saya ini orang hebat yang bisa, yang mereka di dalam itu banyak perubahan-perubahan, banyak pembinaan yang dilaksanakan di dalam lapas. Nah, ini untuk teman-teman jurnalis juga harus tahu. Jadi jangan sampai ada beritanya negatif saja di lapas. Tapi sebenarnya banyak berita hal-hal positif di dalam lapas. Nah, saya senang sekali teman-teman pers, bagaimana kita mengangkat derajat teman-teman kita yang di dalam warga binaan itu. Bagaimana teman-teman pers bisa mengangkat warga binaan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Saya senang sekali, senang sekali kerjasama sama jurnalis ini. Semoga kerjasama kita ini akan terus berlanjut untuk bagaimana mensuarakan yang tadi Pak Kakak bilang, mensuarakan ke masyarakat. Jadi sekali lagi ada hal-hal positif, banyak pembinaan di dalam lapas yang kepala lapas sudah laksanakan di dalam lapas. Memberikan 2 pertanyaan terhadap Bapak Jurnalis Jambi. Untuk yang ingin bertanya kami persilakan. Sebenarnya pertanyaannya hanya untuk ini aja Pak, santai saja Pak. Saya ingin tahu pengalaman yang paling unik yang pernah Bapak alami selama 37 tahun bekerja itu apa Pak? Misal terkait menghadapi atasan yang pemarah misalnya, atau bawahan yang sulit diatur. Morning, kalau saya sih santai saja. Menjawab pertanyaan bagaimana tadi pengalaman-pengalaman dalam tugas, tentu setiap wilayah yang pernah saya ditugaskan itu berbeda-beda. Katakanlah saya pernah bertugas di Papua, tepatnya di Kabupaten Timika. Timika itu terkenal dengan freeportnya, gitu. Kemudian kami hadir di situ. Saya waktu itu kebetulan latar belakang saya adalah di imigrasi. Saya kepala kantor imigrasi di Timika. Yang terjadi apa di sana? Itu hampir setiap saat itu perkelahian antara kampung. Orang warga setempat itu bawa panah masing-masing, dan itu pasti akan ada yang terbunuh. Gitu. Tetapi ujung-ujungnya bahwa nanti akan ada juga acara bakar batu sebagai simbol untuk perdamaian. Gitu. Nah, kalau sudah sekalipun perang antara kampung setiap saat, kemudian kalau sudah terjadi perdamaian dengan bakar batu, selesai urusan. Gitu kan gitu. Jadi tapi kan ini jadi sedap juga, karena perkelahian itu terkadang melewati kantor kita, baik berjalan kaki maupun pakai mobil apa segala itu lewat kantor kita. Karena kantor saya pada saat itu zonanya zona merah untuk dilewati oleh perkelahian antar kampung itu. Kalau sudah terjadi perkelahian antar kampung, maka kantor saya tutup. Saya minta polisi untuk menjaga daripada terjadi korban jiwa terhadap pegawai saya. Maka kantor itu saya tutup dan saya suruh jaga polisi kantor itu. Kita pulang masing-masing sampai situasi aman.
Dalam penghujung kegiatan, acara dilanjutkan dengan foto bersama dengan Kakanwil Kemenkumham Jambi, Kadif Pemasyarakatan, Kepala UPT, dan bersama awak media yang hadir.